Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi pameran karya seni rupa mengenai konsep dan prosedur pameran karya seni rupa. Pada materi konsep dan prosedur pameran terdapat beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pameran karya seni rupa sebagai media komunikasi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pameran, tujuan dan manfaat pameran. Yang kedua, mempersiapkan pameran karya seni rupa. Yang ketiga, menyusun proposal pameran karya seni rupa. Dan yang keempat, mengumpulkan karya-karya yang akan dipamerkan. Selain konsep dan prosedur pameran karya seni rupa, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah memamerkan karya seni rupa, di mana pada bagian ini kita akan mempelajari 3 bagian. Yang pertama, mempersiapkan ruang pameran. Yang kedua, menempatkan karya-karya yang akan dipamerkan. Dan yang ketiga, melaksanakan pameran. Langsung saja kita lanjut ke materi kita yang pertama, yaitu tentang konsep dan prosedur pameran karya seni rupa. Pada bagian ini materi kita yang pertama yaitu pameran seni rupa sebagai media komunikasi. Sekarang pertanyaannya adalah, pernahkah Anda mengunjungi sebuah pameran? Ya, saya rasa semua pernah mengunjungi pameran. Kenapa? Karena mengunjungi pameran merupakan sebuah wisata karya yang menarik yang harus dialami oleh semua orang untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan apresiasi, serta mempertajam imajinasi. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih pameran karya seni rupa itu? Jadi, pameran karya seni rupa adalah kegiatan menampilkan karya-karya seni rupa secara formal kepada masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkomunikasikan karya yang telah dibuat untuk diapresiasi. Selain itu, tujuan dan manfaat yang dapat dicapai melalui sebuah pameran karya seni rupa di lingkungan pendidikan adalah, yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri untuk menampilkan karyanya di hadapan publik secara luas. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersikap sportif. Artinya, kita dituntut untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas hasil kerja dan kemampuan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan sikap apresiasi serta kreasi seni di kalangan para siswa. Yang keempat, memperluas wawasan dan pengetahuan berorganisasi melalui kegiatan pameran. Yang kelima, kita memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri sebagai perupa atau pekerja. Yang keenam adalah pameran seni rupa merupakan ajang komunikasi estetis, yaitu wahana komunikasi antara pencipta dan khalayak sebagai apresiator. Materi kita yang selanjutnya yaitu mempersiapkan pameran karya seni rupa. Pada pembelajaran ini, Anda harus melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan kegiatan pameran karya seni rupa. Hal-hal yang harus Anda persiapkan untuk melaksanakan sebuah kegiatan pameran adalah, yang pertama, menetapkan kepanitiaan. Susunan panitia dalam suatu pameran selengkapnya sebenarnya dapat bervariasi, tetapi staf panitia inti biasanya terdiri atas susunan sebagai berikut. Yang pertama, ketua panitia. Ketua panitia merupakan koordinator kegiatan, bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut kelancaran pameran. Yang kedua adalah sekretaris. Sekretaris bertugas membantu ketua dalam masalah administrasi. Yang ketiga, bendahara. Bendahara mengatur keuangan pameran, mencatat pemasukan dan pengeluaran uang. Yang keempat, seksi-seksi. Seksi-seksi terdiri atas 7 bagian. Yang pertama, seksi publikasi. Seksi publikasi memberitahukan kepada khalayak umum dalam bentuk poster, spanduk, atau surat pemberitahuan kepada orang tua siswa. Yang kedua, seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan biasanya selalu mengusahakan peralatan yang diperlukan dalam kegiatan pameran. Yang ketiga, seksi dekorasi. Seksi dekorasi mengatur ruangan, tata letak hasil karya yang akan dipamerkan. Yang keempat, seksi konsumsi. Seksi konsumsi mengatur penyediaan konsumsi bagi para petugas pameran selama berlangsungnya kegiatan. Yang kelima, seksi keamanan.
Seksi keamanan menjaga ketertiban waktu pameran, menjaga dan mengamankan hasil karya. Yang keenam, seksi P3K. Seksi P3K menyiapkan obat-obat dan sarana kesehatan lainnya selama pameran. Dan seksi yang ketujuh adalah seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi membuat foto-foto atau mengabadikan peristiwa pameran, membuat catatan penting untuk disimpan sebagai arsip sekolah. Selain menetapkan kepanitiaan, yang kedua adalah menetapkan waktu pameran. Yang ketiga, menetapkan tempat pameran. Yang keempat, menetapkan dan mengumpulkan karya yang akan dipamerkan. Yang kelima, mengelompokkan karya. Dan yang keenam, mencatat karya dan memberi nama karya. Setelah mempersiapkan pameran karya seni rupa, selanjutnya adalah menyusun proposal pameran karya seni rupa. Setelah seluruh kepanitiaan terbentuk, tugas berikutnya adalah menyusun proposal kegiatan. Komponen-komponen yang harus Anda rumuskan dalam proposal kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan memuat gambaran umum mengenai rencana kegiatan secara keseluruhan. Yang kedua, landasan dan dasar pemikiran. Biasanya dikaitkan dengan salah satu peristiwa tertentu dan program induk kegiatan OSIS atau sekolah. Yang ketiga, tujuan penyelenggaraan pagelaran. Meliputi tujuan umum yang dikaitkan dengan kepentingan sekolah serta tujuan khusus yang dikaitkan dengan kepentingan siswa pada umumnya. Yang keempat, tema yang mendasari kegiatan. Yang kelima, bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan biasanya mencangkup rincian seluruh kegiatan yang direncanakan. Yang keenam, sasaran kegiatan, yakni kepada siapa pameran itu dipertunjukkan, misalnya untuk siswa dan warga sekolah, orang tua, dan pihak lainnya. Yang ketujuh, peserta, yakni pihak yang terlibat di dalam kegiatan, termasuk penjelasan tentang jumlah panitia, jumlah pendukung, dan perkiraan jumlah pengunjung. Yang kedelapan, susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan sebaiknya dipisahkan sebagai lampiran yang memuat sejumlah nama. Yang kesembilan adalah waktu dan tempat pagelaran. Dalam hal ini, kita harus jelas menyebutkan hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu pelaksanaan. Yang ke-10, rencana pembiayaan, memuat rincian pengeluaran dan perkiraan sumber dana. Dan yang ke-11, jadwal kegiatan. Biasanya jadwal kegiatan memuat jadwal kegiatan kepanitiaan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan. Itulah komponen-komponen yang harus ada dalam proposal pameran. Materi kita yang selanjutnya yaitu mengumpulkan karya yang akan dipamerkan. Langkah-langkah pengumpulan karya dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, mencatat secara teliti setiap karya yang diserahkan, lalu mencantumkan judul karya, nama pencipta atau pembuat karya, jenis karya, bentuk karya, bahan yang digunakan, teknik pembuatan, dan tanggal penyerahan. Yang kedua, menandai dan menomori karya yang diterima sesuai dengan nomor urut catatan. Yang ketiga, apabila karya yang diterima bernilai sangat baik, tanyakanlah kepada pembuatnya apakah karya itu akan dijual atau tidak. Yang keempat, sediakan tempat khusus untuk menyimpan seluruh karya. Yang kelima, simpanlah semua karya itu dengan hati-hati agar tidak rusak atau tergores. Yang keenam, apabila seluruh karya telah terkumpul, salinlah catatan yang telah dibuat itu ke dalam format lain untuk diperbanyak menjadi bentuk katalog. Dan yang ketujuh, agar pameran dapat berlangsung dengan tepat dan sukses, buatlah publikasi yang cukup dengan membuat poster, plakat, dan sejenisnya. Itulah materi tentang konsep dan prosedur pameran karya seni rupa. Materi kita yang selanjutnya adalah memamerkan karya seni rupa.
Pada materi memamerkan karya seni rupa, hal-hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, mempersiapkan ruang pameran. Ruang pameran yang baik adalah ruang pameran yang memiliki sistem sirkulasi udara yang baik serta pencahayaan yang cukup, terutama cahaya matahari. Yang kedua adalah menempatkan karya-karya yang dipamerkan. Nah, pada bagian ini, karya yang ditempatkan pada ruang pameran harus dapat dinikmati oleh pengunjung dengan baik. Yang ketiga adalah melaksanakan pameran. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika pengunjung mengunjungi ruang pameran. Yang pertama, pengunjung diupayakan mengisi buku tamu. Yang kedua, bila masih ada, pengunjung yang hadir diberi katalog. Yang ketiga, sewaktu-waktu panitia mengamati suasana ruangan seperti kondisi pencahayaan dan keutuhan karya yang dipamerkan. Yang keempat, untuk memandu para pengunjung pameran dalam menikmati materi pameran, seksi stand perlu bekerja secara profesional untuk memberikan arahan dan menjelaskan kepada para pengunjung. Yang kelima, pengunjung pameran hendaknya dipersilakan mengisi buku kesan dan pesan. Hal ini sangat berguna untuk menilai tanggapan pengunjung terhadap proses pelaksanaan pameran dan karya yang dipamerkan. Itulah penjelasan tentang pameran karya seni rupa yang meliputi tentang konsep dan prosedur pameran karya seni rupa dan memamerkan karya seni rupa. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini agar channel ini terus berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mampir di channel saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.